Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada bab lampiran, poin yang kelima, yaitu kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang tidak patut diucapkan dan seharusnya tidak diucapkan. Ya, tentunya di dalam mendidik anak, ya, kadang-kadang banyak emosi yang terkuras. Ya, kita terdorong untuk marah dan kadang-kadang terlontarlah kata-kata atau kalimat yang sebenarnya kita tidak berniat untuk mengatakannya atau mengucapkannya. Tetapi ya mungkin karena marah, emosi, panik, kalap, kita pun mengucapkan kata-kata yang sebagian dilarang ya di dalam syariat, dan sebagian lagi adalah perkataan yang sia-sia. Sebagian lagi itu berisi doa yang buruk terhadap anak, yang mana mungkin kita akan menyesali kata-kata itu. Ya, maka perlu kita menjaga kata-kata kita, terutama terhadap anak, karena kata-kata orang tua terhadap anak itu bukanlah perkataan yang biasa. Apalagi kata-kata itu mengandung doa. Ya, kemungkinan terkabulnya sangat besar. Maka jagalah lisan kita. Apalagi di dalam konteks mendidik, yang seharusnya kita melatih dan memberikan teladan kepada anak dalam hal bertutur kata. Ya, ketika anak dimarahi, lalu keluar kata-kata yang tidak baik, mungkin dia diam saja. Mungkin pun dia tidak begitu mengerti apa yang kita katakan. Namun, tentunya kata-kata itu bukanlah sesuatu yang keluar begitu saja. Pertama, kerugiannya bagi kita adalah kata-kata itu akan dicatat. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang terlontar, melainkan telah dicatat oleh malaikat-malaikat yang mencatat. Yang kedua, ya ini memberikan satu dampak yang buruk ya terhadap anak, terutama mentalnya. Ya, ketika dia diserang dengan kata-kata ataupun ya direndahkan dengan kata-kata, orang-orang mengatakan, ya memang lidah tak bertulang, tapi dia lebih tajam daripada sembilu. Ya. Nah, terlukanya perasaan anak, hati anak karena kata-kata itu mungkin lebih berat daripada mungkin ya karena ya kita katakan pukulan ataupun gangguan secara fisik. Ya. Nah, demikian itu akan membekas dalam hatinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang lebih parah lagi adalah jika kata-kata itu mengandung hal-hal yang buruk. Misalnya doa, kutukan, laknat, ya, dan sejenisnya. Maka boleh jadi kata-kata itu makbul, diijabahi, dan terjadi. Atau malaikat-malaikat mengaminkannya dan benar-benar terjadi seperti apa yang kita katakan. Padahal kita tidak bermaksud untuk mengatakannya. Dan kalau kita pikir dalam-dalam, kita menyesalinya. Ya, maka jagalah lisan. Ya, karena ya banyak orang-orang yang tergelincir
jatuh dalam neraka karena ketergelinciran lisan. Ya, karena dosa lisan. Maka di sini kita akan rangkum ya beberapa contoh di sini ya. Beberapa kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak patut untuk diucapkan. Ya. Misalnya, jangan katakan semoga Allah memberimu musibah atau Allah tidak mengampunimu ketika kesal terhadap anak. Ya. Nah, ya ini biasa ya dikatakan oleh seseorang ketika marah. Ya, ini terjadi ya dalam suatu kisah yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ia berkata kepada muridnya ataupun sahabatnya yaitu Damdam. Ya, Abu Hurairah berpesan kepadanya, "Hai Damdam, jangan kamu katakan Allah tidak kepada seseorang ya, Allah tidak mengampunimu." Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan kepadamu, Allah tidak memaafkanmu. Jangan katakan seperti itu kepada seseorang. Ya, apalagi itu anak kita. Damdam berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya itu adalah kata-kata yang biasa diucapkan seseorang ketika dia marah." Ya, momen keluarnya kata-kata seperti ini adalah ketika marah. Ya, maka Abu Hurairah menjelaskan kepadanya, jangan kamu katakan itu. Ya, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan riwayat dari Nabi ya tentang kisah dua orang dari kalangan Bani Israel yang bersaudara. Yang satu buat maksiat, yang satu rajin ibadah. Yang rajin ibadah selalu menasihati yang buat maksiat. Berulang-ulang ia nasihati hingga akhirnya satu ketika dia melihat saudaranya itu melakukan dosa besar. Maka kembali seperti biasa dia menasihatinya, namun tetap ditolak seperti biasa juga. Nah, disinilah ya dia marah dan dia mengelontarkan kata-kata yang tidak patut. Dia berkata, Allah tidak akan mengampunimu. Ternyata kalimat itu membuat Allah murka dan menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, itu kepada orang lain ya. Apalagi kepada anak kita sendiri. Maka jangan ucapkan kata-kata seperti itu. Atau doa meminta musibah atasnya. Ya, semoga Allah memberi musibah. Ya, Nah ini ya kalau dia dapat musibah, mungkin yang repot kita juga. Ya, kita doakan anak kita dengan doa keburukan. Ya, kena musibah kamu. Kita katakan seperti itu. Ya, kalau dia betul-betul kena musibah seperti yang kita katakan, mungkin kita sendiri yang repot. Ya, mungkin kita sendiri yang susah. Ya, kita sendiri yang sulit. Ya, sementara kita sendiri yang mengucapkan itu untuk anak kita. Maka ketika kesal terhadap anak, jaga lisan. Ya, tahan amarah. Ya, gantilah dengan kata-kata yang baik seperti doa yang baik, semoga Allah memberimu petunjuk, semoga Allah memaafkanmu, mengampunimu ya. Nah, demikian. Ya. Nah, jadi tentunya emosi itu akan melahirkan sesuatu yang buruk. Maka tahan emosi. Jaga emosi. Ya, jangan marah. Demikian pula kata-kata dasar kamu anak bodoh, anak tolol, anak dungu. Ketika anak tidak mengerti apa yang kita perintahkan. Bodoh kali kan begitu ya. Tolol, dungu, kita katakan seperti itu. Dan kita tujukan itu kepada anak. Ya, nah ini kan doa ya. Ini merupakan celaan, hinaan. Nabi mengatakan laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, suka berkata keji dan berkata kotor. Ya. Nah, kata-kata seperti ini mungkin ya, kembali lagi diucapkan ketika kita kesal sama anak karena dia tidak mengerti apa yang kita perintahkan. Ya, tidak mengerti apa yang kita maui.
Maka kita pun karena kita merasa orang tua dan punya hak untuk memerintah, kita pun kesal. Kita pun marah. Lalu keluarlah kata-kata seperti itu. Bodoh, tolol, dungu. Yang mana tujuan dari perkataan itu adalah mengatakan si anak itu dengan sifat-sifat seperti ini. Ya, dan ini bisa jadi doa. Dan apabila doa itu dikabulkan, kita sendiri yang merana ya. Kita sendiri yang menyesali apa yang kita katakan. Ya, maka gantilah itu dengan kata-kata misalnya bagus, kamu pintar, cerdas, ya. Nah dan bimbing dia, ya. Nah, untuk mengerti, ya. Ya, kamu anak pintar, sini diajari. Nah, begitu. Ya, ini maksudnya. Nah, seperti itu. Ya, bukan ya melampiaskan kekesalan dengan kata-kata seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Atau kita mengatakan kepadanya mampus, mati, celaka, kan begitu ya. Ketika anak terkena dampak dari perbuatannya sendiri. Ini kata-kata kan buruk ya. Mungkin orang tua kesel ya, karena kadang-kadang anak-anak itu kan ya nggak bisa dikasih tahu ya, kata orang tuanya, kan begitu ya. Sudah dilarang tapi dilakukan. Ya namanya anak-anak ya. Ada rasa penasaran, ya orang tuanya melarang dari satu bahaya, tapi ternyata anak itu ya, memang begitulah ya. Penasaran dia, ya. Ya kita katakan jangan pegang, dipegangnya, jangan keluar, dia malah keluar, kan begitu ya. Jangan lompat, dia malah lompat, dan seperti itu. Ya, nah kemudian dia celaka, ya, karena dampak dari perbuatannya sendiri. Ya, lalu orang tua kadang-kadang kesel ya, lalu mengatakan ya kata-kata yang tidak baik ya. Seperti mampus, mati, celaka, dan sejenisnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Namun gantilah itu dengan ucapan, semoga Allah menjagamu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberimu keselamatan, memberimu kesehatan, semoga Allah memberkatimu, dan sejenisnya. Ya. Nah, jadi doa-doa yang baik. Ya, doa-doa yang baik. Nah, demikian. Ya, alhamdulillah Allah masih menjagamu, kan begitu ya. Nah, alhamdulillah ala kulli hal, ya, itu yang kita ucapkan. Ya. Ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, atas anak kita misalnya, ya, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, ini kan memberikan satu pelajaran juga kepada anak, ya, bahwa kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka ucapannya adalah ini, begitu ya. Dan juga doa-doa yang baik, ya, semoga ya dengan itu mungkin dia sadar ya, bahwa tindakannya itu bisa membawa bahaya bagi dirinya, ya. Nah, demikian. Atau jangan katakan ya kata-kata dasar anak yang tak tahu diuntung, dasar anak tak tahu diri, tak tahu adab, kurang ajar dan lain-lain ya, ketika ia mengusik ketenangan kita atau dia mengganggu teman mainnya misalnya. Ya. Nah, lalu kita katakan kata-kata seperti itu. Ya, mayoritas kata-kata seperti ini keluar dari orang tua ketika marah dan kesal ya. Nah, maka dari itulah kita ya harus betul-betul bisa menahan emosi ya dan menjaga diri kita dari kemarahan ya. Nah, akan tapi gantilah itu dengan kata-kata kemarilah ya minta maaf pada ayah atau ibu ya. Nah, demikian. Ya, minta maaflah pada temanmu, ya. Nah, seperti itu. Ya, bukan menghardiknya ataupun menghakiminya dengan kata-kata seperti itu, ya. Nah, atau dengan mengatakan kepadanya, ya rasakan, ya, ataupun diam, dasar anak cengeng, anak manja, ya. Ketika anak nangis karena jatuh ataupun mengaduh karena sakit. Ya, seperti itu ya. Ya, anak-anak ini kan kadang-kadang sangat aktif dia. Bergerak ke sana kemari jatuh. Atau dia mengaduh sakit karena ya mungkin banyak ya. Terjepit atau apa ya lainnya ya. Ya, kadang-kadang ya seorang ayah atau ibu mengatakan rasakan itu. Karena gitu ya. Nah, maksudnya ya mungkin maksud si orang tua ini ya supaya jerah ya anak itu ya. Nah,
Sudah dilarang lompat-lompat, masih tetap lompat-lompat, akhirnya jatuh. Rasakan itu. Nah, kita katakan seperti itu. Nah, itu kan ya apa namanya ya, kata-kata yang tidak membangun dan mendidik sama sekali. Ya, seolah-olah ya kita gembira, bahagia dengan penderitaannya. Ya, nah kata-kata itu menunjukkan ketidakpedulian kita terhadapnya. Gantilah itu dengan mengatakan jangan nangis, ya. Ini adalah takdir Allah, ya, ya dan ya qadarullah, kan begitu ya. Ya supaya dia ya ada pelajaran di situ ya. Nah, apa namanya bahwa apabila kita celaka, maka kita katakan enggak usah kita berandai-andai seandainya ya, tapi katakanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi ya. Nah, demikian ya, seperti itu. Sehingga ini membangun imannya kepada takdir. Ya, bukan kita katakan rasakan itu. Ya, rasain itu. Rasain sendiri kan begitu ya, seperti itu. Tapi katakanlah ya yang diajarkan Nabi ya, qadarullah wa masyafa'al, ya jangan nangis, ini adalah takdir Allah, kan yang harus kita terima. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi ya, kata-kata sejenis itu ya. Masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun. Ya, kata-kata seperti itu. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Nah, seperti itu. Dan ini akan membangun imannya kepada takdir ya. Bahwa segala sesuatu itu terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Atau kata-kata yang sering diucapkan juga anak kurang ajar ya, ketika dia berbuat jahil ataupun berbuat keji ya. Anak buat salah ya. Ini harus dimaklumi oleh para orang tua bahwa anak itu akan buat salah. Jadi jangan terkejut, jangan seperti kita katakan langit mau runtuh, bumi mau terbelah. Ya, ketika anak buat salah, ya anak buat salah ya buat salah dia. Ya makanya perlu orang tua untuk mendidik, membimbing, mengarahkan. Ya kalau anak lurus terus gak ada bengkoknya ya untuk apa orang tua? Ya untuk apa pendidik? Ya begitu ya. Di mana fungsi pendidik? Ya itulah anak, ya diciptakan dengan segala keterbatasannya. Ya, sehingga dengan segala keterbatasannya itu dia belum sempurna, dia belum matang, dia banyak melakukan kesalahan. Ya supaya dia bisa belajar juga dari kesalahan. Namun jangan dihakimi, lalu diponis dengan kata-kata ya seperti itu, ya anak kurang ajar dan sejenisnya. Tapi katakanlah anak soleh. Ya, tidak boleh begitu. Atau Allah tidak suka anak yang berkata seperti itu. Kan begitu ya. Nah demikian. Ya, seperti itu ya. Sehingga dia, ya apa namanya ya, sadar ya. Bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Bahwa yang harus dilakukan itu tidak seperti itu. Tapi sebaliknya. Ya. Nah, memberikan input positif ya. Kepada anak itu perlu. Misalnya dia berkata keji. Ya, kita arahkan dia kepada kata-kata yang baik. Ya, bukan kata-kata keji itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jangan juga katakan ya atau ancaman ayah pukul nanti. Awas kamu. Ayah pukul nanti ketika memberinya peringatan ya. Dia belum melakukan ini. Tapi kita sudah mengintimidasinya dengan kata-kata seperti itu. Ya, awas ayah pukul nanti. Ya, atau ibu pukul nanti. Ya, untuk nakut-nakuti anak. Ya, meskipun kita tahu ya bahwa itu cuma sekedar ancaman, bahwa kita tidak benar-benar ingin memukulnya. Tapi ancaman-ancaman seperti ini tidak baik. Yang pertama, dia akan bisa membaca. Ini cuma sekedar getak sambal. Ya, cerita pukul, tapi nggak pernah dipukul. Dan dia bisa membaca itu. Ya, hingga dia nggak takut untuk melakukan apa yang kita larang. Ya, karena dia tahu ya ancaman orang tuanya dengan mengatakan nanti ayah pukul, nanti ibu pukul, itu nggak pernah terjadi. Ya, nah demikian. Yang kedua adalah ya, ini akan memberikan satu
paham yang salah ya, tentang hukuman. Ya, bahwa dia berhak untuk dipukul. Apalagi ini kita bicara anak-anak ya. Sebenarnya kan tidak boleh dipukul sampai usia 10 tahun. Nah, ini anak-anak kecil kadang-kadang diancam dipukul kan begitu ya. Dia berasumsi apa? Bahwa saya berhak untuk dipukul. Padahal dia tidak berhak untuk dipukul. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, kemudian kata-kata itu juga bisa mustajab ya. Walaupun ini kan ancaman ya, bukan doa ya. Tapi ketika kita selalu mengatakan itu, pukul, lama-lama terdorong juga kita untuk benar-benar memukul. Padahal sebelumnya kata-kata ini cuma sekedar ancaman, ya, nggak benar-benar mau mukul. Tapi kalau keseringan, ya, sikit-sikit ancaman mau pukul, itu akan membentuk satu perintah ya dalam otak untuk pukul. Suatu ketika mungkin pada saat marah, pada saat kita kesal, maka keluarlah perintah untuk pukul ini. Karena itulah yang sering kita ancamkan kepada anak, ancaman yang kita sering berikan kepada anak. Maka kita pun akhirnya memukul, padahal sebenarnya tidak boleh memukul. Ya wallahu alam bisawab. Ya. Nah, tapi katakanlah, nak, jangan sampai Allah marah kepadamu ya. Perkenalkan bahwa Allah tidak suka dengan hal-hal buruk seperti itu dan itu akan membuat Allah murka dan marah. Nah, demikian ya. Jadi bukan menunjukkan kemarahan kita bahwa saya marah, ya ayah marah, ya tapi katakan jangan sampai Allah marah kepadamu. Bahwa yang lebih menakutkan kalau marah itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Ya, nah kita ancam anak kita dengan awas, ayah marah nanti. Ya marah kita itu nggak menakutkan sebenarnya. Marah manusia itu nggak menakutkan. Awal mungkin menakutkan, kedua, ketiga, keempat, kelima marah kita jadi lelucon mungkin bagi anak ya. Nah demikian, atau jadi bahan tontonan ya marah kita itu. Nah jadi jangan ancam anak itu dengan kemarahan kita. Ya, tapi ingatkan dia dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang patut kita takuti itu adalah kemarahan Allah, bukan kemarahan manusia. Supaya dia takut kepada Allah, bukan takut kepada orang tuanya, ya, bukan takut kepada ayah ibunya, tapi takut kepada Allah yang membuat dia ya menghormati ayah bundanya, ya, karena takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini untuk menanamkan rasa takut kepada Allah. Ya. Kita katakan kepadanya, jangan sampai Allah marah kepadamu, ya, takutlah kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah seperti itu ya. Nah, ingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ya kita mengancamnya dengan ancaman-ancaman yang ya kita katakan tidak ada maknanya ya. Ya, awas pukul nanti. Ya, hukum nanti. Marah ayah nanti. Ya, nah, menakut-nakuti dia dengan hukuman kita dan kemarahan kita. Padahal ya seberapa bisa kita memberi hukuman dan seberapa tahan kita marah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kalau kita nanti sudah tua, nggak bisa marah lagi, nggak bisa mukul lagi, ya, maka ya anak akan berani ya ketika ini biasa ya orang tuanya mengancam dengan kata-kata seperti itu, ya lalu dia lihat orang tua aja ini sudah nggak berdaya ya, ya apalagi anak itu sudah remaja atau dewasa, dia tahu itu ayahnya udah nggak kuat dulu lagi. Nggak segarang dulu lagi. Marah pun nggak menakutkan lagi. Dulu ya ngeri. Sekarang udah nggak menakutkan lagi. Apalagi anaknya sudah besar. Dianggap angin lalu aja kemarahan orang tuanya. Nah ini karena orang tua selalu mengumbar marahnya. Lalu dia mengatakan, marah nanti ayah, marah nanti ibu. Awas, marah nanti ayah, marah nanti ibu. Dan jenisnya ya.
Nanti ayah pukul, nanti ibu pukul, dan sejenisnya. Tapi katakanlah, jangan sampai Allah marah padamu. Jangan sampai Allah murka kepadamu. Ya takutlah akan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian kata-kata yang tidak baik juga adalah mengkambing hitamkan anak. Ya, nah ini bersumber dari jiwa yang lemah sebenarnya. Ya terutama ya lemahnya iman kepada takdir. Ya seperti orang tua yang berkata kepada anaknya, ini semua gara-gara kamu ini. Ini gara-gara kamu. Ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, nah jangan melimpahkan ya kesialan kepada orang lain. Ya, nah ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, Nabi mengajari kita beberapa kata-kata ya. Jika terjadi sesuatu yang kita inginkan, maka yang kita baca adalah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka kita baca seperti yang diajarkan Nabi ya, alhamdulillah ala kulli hal. Nah ini yang harus kita biasakan, latih anak untuk mengucapkan kata-kata itu. Ya jangan mengajari anak untuk ya biasa mencari kambing hitam. Ya semua digara-garai kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau terjadi sesuatu yang ya kita katakan betul-betul ya buruk bagi kita atau takdir yang buruk. Ya, nah demikian. Ya, nah atau kita buat salah misalnya. Ya, jangan dilimpahkan kesalahan kepada anak. Ya, nah ini adalah kata-kata yang harus kita hindari. Ya, nah jangan katakan ini semua gara-gara kamu ikut ini gini begini. Ya, tadi sudah dilarang, sudah dikatakan jangan ikut juga nih gara-gara kamu. Jadi dilimpahkan kesalahan itu kepadanya. Ya, padahal ya mungkin ya. Apa yang terjadi itu tidak ada kaitannya dengan dirinya, kehadirannya, keikutsertaannya. Ya cuma kita kesal aja ya, lalu kita gara-garai anak itu, kita kambing hitamkan anak itu. Nah ini sangat buruk ya, yang membuat dia juga merasa bersalah, kemudian padahal nggak salah sebenarnya. Ya atau ya dia akan kecewa ya. Ya, padahal yang tadi mempersilakan ikut ayahnya dan ibunya kan begitu ya. Ketika dia ikut, ya malah digara-garai kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ajari dia kata-kata yang menanamkan dan menumbuhkan iman kepada takdir. Karena takdir ada dua ya, yang baik dan yang buruk. Dua-duanya harus kita terima. Ya takdir yang baik mudah diterima. Yang agak susah diterima itu takdir yang buruk. Nah, maka kita harus melatih diri untuk menerima takdir yang buruk. Ya dengan mengatakan qadarullah wa masyafa'al. Ini adalah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Atau mengucapkan kata-kata yang diajarkan Nabi tadi, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun ceritanya, ya tetap alhamdulillah. Nah ini tentunya ya akan memperkuat hubungan anak itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan mempertebal imannya kepada takdir. Ya bahwa dia siap untuk menerima takdir yang baik. Ya dia siap menerima takdir yang buruk. Sebagaimana dia siap menerima takdir yang baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi menerima takdir yang buruk itu harus dilatih juga. Harus dibiasakan. Karena banyak orang-orang yang kesulitan ketika menerima takdir yang buruk, ya. Nah, mulai nampak penyimpangannya, mulai nampak beloknya, ya, mulai nampak goyahnya ketika dia harus dihadapkan dengan satu pilihan, yaitu menerima takdir yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jangan katakan juga kepada anak dengan usiran ya, pergi sana, ayah sedang sibuk, atau pergilah. Ayah ada tamu, ya jangan ganggu. Nah, tapi katakanlah kemarilah, ada apa? Ada apa gerangan, kan begitu ya? Atau memberikan satu pengarahan kepadanya. Ya, nah ini penting ya. Kita katakan sikap-sikap seperti ini penting untuk kita jaga. Ya, orang tua kadang-kadang karena nggak mau diganggu dia mengusir anaknya. Ya, yang masih kecil.
Nabi tidak pernah mengusir anak-anak ya, walaupun mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Karena satu ketika di dalam suatu hidangan atau jamuan, ada seorang anak yang anak-anak ya, dia ambil makanan sana sini. Nabi tidak mengusirnya, dan Nabi juga tidak mengkambing hitamkan dan menyalahkan orang tuanya. Ya, apalagi menyalahkan anak itu. Ya, tapi Nabi membimbingnya. Ini kesempatan sebenarnya bagi seorang pendidik atau pembimbing ataupun guru ataupun orang tua. Ya, Nabi berkata kepada anak itu, "Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Artinya apa? Nabi menggunakan momen itu, kesempatan itu untuk memberikan ya ilmu ya kepada anak tersebut. Ya, memberikan bimbingan kepada anak itu. Wahai bocah, bacalah bismillah, makan pakai tangan kanan, dan ambillah makanan yang paling dekat. Coba lihat, ini momen yang ya sebenarnya peluang ya. Tapi kalau kita mungkin sebaliknya ya, mungkin kita sudah usir anak itu, hus, seperti yang usir binatang ya. Ya jangan sini, ini tempat, bukan tempat untuk anak-anak kan gitu ya. Jadi mereka pun diusir. Ya, nah anak-anak ini kalau diusir dia mau kemana? Ya, ini kadang-kadang serba salah. Dia bersama orang-orang dewasa diusir. Nah, keluar rumah ya dimarahi karena mungkin berkeliaran di luar. Jadi anak itu merasa serba salah. Ya bergabung dengan orang dewasa salah. Ya keluar nanti juga disalahi, ya. Jadi dia bingung nanti. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi rangkul dia, ya, ajak dia untuk bergabung, ya. Maka Nabi tidak pernah membuat shaf khusus untuk anak-anak dalam sholat seperti yang banyak dilakukan di banyak masjid, gitu ya. Anak-anak dibikin satu shaf sendiri, anak-anak saja. Ya, nah, Nabi membolehkan anak-anak itu untuk masuk ke dalam shaf-shaf orang dewasa. Biasakan juga anak-anak itu berkumpul ya bersama orang dewasa. Kenapa? Karena itu adalah momen kita bisa memberikan teladan. Momen di mana kita bisa memberikan bimbingan. Maka jangan diusir. Pergi sana. Ayah sedang sibuk. Pergi sana nih. Ini bukan tempat anak-anak ini. Ya anak-anak tersisih lah. Ya, nah demikian. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, apalagi di masjid ya, anak-anak itu kadang-kadang ya namanya anak-anak lah ya. Ya, itu sering bermasalah sama marbot biasanya. Ya, itu kayaknya nggak pernah akur antara marbot dan anak-anak. Ya, selalu aja ada masalah gitu ya. Nah, ya kita memaklumi juga karena marbot ini kan tugas, ya, dia merasa bukan tugasnya mendidik anak kan begitu ya. Walaupun ini sebenarnya ya kepada anak-anak kita harus punya jiwa untuk mendidik ya, siapapun kita. Sebagai marbot kah, sebagai BKM kah, sebagai ini kah, sebagai itu kah, kan begitu ya. Nah, banyak anak-anak ini merasa tersisih dia di masjid. Ya, anak-anak nggak boleh masuk ke masjid. Dia mau masuk ke mana? Apakah kita biarkan dia masuk ke warnet misalnya? Sementara dia masuk ke masjid diusir. Ya, nah, masuk masjid salah, masuk warnet juga salah, ke sana salah, ke sini salah. Jadi anak itu jadi bingung, kan begitu ya. Nah, maka rangkul dia. Ya, nah, misal di meja makan itu adalah momen di mana kita bisa tahu bagaimana adabnya. Kalau ada yang salah, ya ini tugas pendidik untuk meluruskan. Tugas kita orang tua untuk meluruskan. Ya. Nah, pada satu ketika Al-Hasan dan Al-Husain datang ketika Nabi sedang sholat. Ya, namanya anak-anak. Waktu Nabi sujud, mereka naik ke punggung Nabi. Sehingga Nabi tidak bisa bangkit dari sujudnya. Nah, hingga Nabi meletakkan keduanya di kanan dan di kiri. Nabi pun bangkit dari sujud. Nah, sujud kan 2 kali ya. Begitu sujud lagi, mereka naik lagi. Ya. Nah, sampai selesai sholat seperti itu. Maka Abu Hurairah yang meriwayatkan itu mengatakan, ya Rasulullah, bukankah lebih baik kita serahkan sama ibunya? Ya, kita artinya ya nggak usah di sini begitu ya. Itu kata-kata ya yang lebih lunak ya. Maksudnya adalah anak ini jangan di masjid begitu ya, serahkan aja sama ibunya. Ya, Nabi mengatakan jangan, karena Nabi belum melihat ibunya. Ya, nah demikian. Ya. Kemudian ketika ibunya datang barulah Nabi berkata, nah itu ibumu. Ya pergilah bersama ibumu.
Nah, demikian. Dalam satu riwayat juga ketika Nabi sedang khutbah, mereka Hasan dan Husain datang ya kepada Nabi ya, dan Nabi menggendongnya dan menciumnya dan berkata, ya Allah, aku menyintai keduanya, maka cintailah keduanya. Nah, seperti itu ya. Dan Nabi tidak mengusir anak itu. Ya. Bahkan Nabi merangkulnya. Bahkan Nabi mendoakan kebaikan bagi anak-anak itu. Ya, nah demikian. Menunjukkan kedekatan dan kasih sayang. Bukan malah mengusir. Dan Nabi juga tidak menyalahkan orang tuanya. Ini mana ayah ibunya ini? Kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, selama anak itu ya anak-anak yang harus dimaklumi perbuatannya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ya seperti itu ya. Sikap Nabi kepada cara Nabi di dalam meluruskan kesalahan-kesalahan anak. Ya, bukan mengusir mereka dan mengenyahkan mereka dari pandangan kita. Sementara kalau mereka berkeliaran keluarga kelihatan, kita sendiri juga bingung. Nah, ketika dia mau bersama kita, kita usir dia karena kita sedang sibuk. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, anak akan jadi bingung dia. Bersama ayahnya diusir, ya dia nggak ada, hilang dari dalam pandangan ayahnya kecarian. Lalu marah-marah lagi, kemana kamu tadi? Ini kan anak jadi bingung ini. Sebenarnya dia mau bagaimana begitu ya. Sebenarnya ayahnya mau apa? Ya dia bingung juga ya. Nah, menghadapi orang tuanya. Wallahu alam bisawab. Ya, tapi coba tunjukkan perhatian, katakan kepadanya, kemarilah nak, ada apa gerangan dan sejenisnya ya. Nah, atau kalau dia perlu sesuatu, coba diladeni apa yang menjadi keperluannya. Wallahu alam bisawab ya. Nah, itu beberapa kata-kata ya, kalimat yang perlu kita hindari dan kita ganti dengan kata-kata yang lebih baik ya. Ingat, di dalam mendidik ya kita harus menjaga lisan. Ya, lebih lagi ya dalam konteks ya kita mendidik anak. Ya, kalau dalam konteks pembicaraan secara umum kita juga harus menjaga lisan, ya lebih lagi di dalam konteks mendidik anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu saja. Nanti akan kita lanjutkan dengan ya poin yang terakhir di dalam bab ini, yaitu sikap yang salah dan sikap yang seharusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, syukuran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab, dan alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Nah, kami ajukan terlebih dahulu satu pertanyaan. Yang pertama dari Mu'abdillah yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, bagaimana menanamkan masalah takdir kepada anak? Karena pergaulan di sekolahnya itu terlihat seperti timpang dengan mereka dan anak orang kaya, sehingga anak kami merasa malu jika membawa sesuatu barang yang memang harus dibawa ke sekolah, tapi ternyata harganya lebih murah dan bisa dikatakan lebih jelek daripada teman-temannya, sehingga ada rasa malu dalam diri anak. Bagaimana cara memahamkan masalah hal seperti ini? Iya. Menanamkan hal-hal yang ya kita katakan masuk dalam kategori a'malul qulub ya, iman, keyakinan, kepercayaan diri dan lain sebagainya, itu tidak bisa instan. Ya, tidak bisa dilakukan dalam satu waktu ya. Itu perlu waktu untuk kita tanamkan kepadanya. Misalnya menanamkan kepercayaan diri dan mengusir rasa minder. Nah, ini perlu ya terus ya kita katakan penanaman ataupun menanamkannya secara berkesinambungan. Ya, membangun mental itu pada anak, yaitu mental percaya diri ya, dan merasa bersyukur atas apa yang Allah beri. Ya, karena hal-hal seperti ini amalul qulub,
Itu bukan seperti kita melatih tangan dan kaki. Ya, kita bisa lihat tangannya, kakinya sudah lincah atau belum. Kan begitu ya. Kalau kita melatih, ya kita katakan jasmaninya ya. Kita bisa lihat. Wah, larinya sudah kenceng sekarang. Wah, ini kurang ini itu. Bisa kita lihat. Tapi kalau hati gimana kita bisa lihat dia? Hatinya gimana? Ya, rohaninya ataupun ya ini sisi lain dari manusia itu rohani selain jasmani ya, hati ya, qalb ya. Jadi a'malul qulub itu butuh waktu yang panjang untuk menanamkan suatu padanya, membiasakan hati dengan suatu perbuatan atau suatu amalan. Ya, misalnya mengajarkan ikhlas itu tidak bisa instan. Pelan-pelan ditanamkan ikhlas itu. Menanamkan rasa berani, menanamkan rasa takut kepada Allah, menanamkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menanamkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman kepada Allah, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu semua amal hati. Ya, dan enggak bisa ya kita pantau perkembangannya bagaimana ya kalau seperti kita bisa memantau ya kelincahan jasmaninya ya. Nah, demikian. Artinya apa? Ini perlu waktu yang panjang. Maka dari itu sedari kecil sudah ditanamkan. Seperti Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Salah satu pelajarannya adalah iman kepada takdir. Seandainya manusia berkumpul ingin menimpakan keburukan, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan atas dirimu. Ini untuk menanamkan kekuatan ya dalam hatinya. Ya, bahwa iman kepada takdir itu adalah satu modal yang sangat penting dalam kehidupan. Sehingga dia bisa bertawakal. Ya, karena orang itu bisa bertawakal karena dia membiasakan diri untuk tawakal. Dia nggak bisa muncul spontan kadang-kadang. Sabarlah misalnya kita. Ini sabar itu kan amal hati ya, bukan amal tangan, kaki. Itu amal hati yang kemudian bisa menahan lisan, tangan, dan kaki. Itulah amal yang namanya sabar. Nah, ini perlu dilatih anak itu untuk sabar. Ya. Nah, sehingga ya dari kecil sudah terbangun amal-amal hati ini, tawakal, sabar, ikhlas ya. Iman kepada takdir, menerima takdir, ya, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua amal hati. Ya, al-khauf, ar-raja, pengharapan kepada Allah, ya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amal-amal hati yang memang enggak boleh telat ya orang tua untuk menanamkan semua itu kepada anak, ya. Nah, demikian. Karena itu akan jadi modal hidupnya nanti ke depan, ya. Dia punya ya hati yang kuat, ya, hati yang kaya. Itu yang disebut kaya hati. Ya, ghinan nafs, ya. Laisa al-ghina an kasratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs, hati yang kaya. Karena hati ini memiliki sabar, qanaah, syukur, khauf, roja, al-mahabbah dan lain-lain yang tidak dimiliki oleh hati yang lain, ya. Dia menjadi orang yang kaya hati, ya. Nah, itu adalah perkara ataupun hal-hal yang berharga yang belum tentu semua orang memiliki. Ikhlas, sabar, tawakal, qanaah, ya. Ya, dan amal-amal hati lainnya belum tentu semua orang memiliki. Kalau kita memilikinya berarti kita adalah orang kaya hati. Nah, demikian. Dan tentunya untuk memberikan kekayaan ini kepada anak, ya itu nggak bisa sekaligus, ya. Perlu waktu yang panjang. Ya, perlu kita katakan usaha yang berkesinambungan, ya, proses yang panjang untuk bisa mencapainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Iya, baik. Atas jawaban Al-Ustaz demikian untuk Muabilah yang bertanya, dan selanjutnya yang kedua kami ajukan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sama kami gabungkan. Ustaz, sering si ibu itu menakut-nakuti anaknya supaya mau makan atau yang lainnya dengan perkataan nanti bilangin ke ayah atau nanti ayah datang nih, seperti itu Ustaz. Sehingga mungkin
dia bisa menurut dengan dikatakan seperti itu. Apakah dapat dipedulkan dengan cara seperti ini? Ya, kita menakut-nakuti makhluk dengan makhluk ya. Ya, nanti makhluk itu tidak menakutkan lagi. Itu masalahnya ya. Nah, dan ini juga nggak baik. Nanti dia akan muncul rasa takut kepada makhluk ya. Rasa takut kepada makhluk. Dia akan menjadi orang yang kerdil jiwanya nanti ya. Nah, kalau kita biasakan, kita takut-takuti dia dengan makhluk, ya. Misalnya seperti itu tadi ya, nggak mau makan, ya. Nanti ayah marah, nanti ibu marah, nanti ayah pulang, nanti dia marah, nanti dia pukul, ya. Kita takut-takuti manusia dengan marahnya makhluk, dengan hukuman makhluk. Padahal itu ya, kita katakan, ya, marahnya makhluk itu ada batasnya ya. Ya, ada waktunya nanti dia yang bersangkutan juga nggak mampu marah lagi kan gitu ya. Nah, dan juga hukuman manusia itu ya hukuman yang sangat kurang. Kadang-kadang hukumannya nggak adil, kadang-kadang hukumannya salah, menghukum orang yang tidak bersalah. Itu hukum manusia. Maka jangan takut-takuti manusia dengan hukum manusia. Ya, ingatkan mereka kepada marahnya Allah, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Dan ya mungkin kita bisa ganti ya dengan kata-kata lain ya. Nanti Allah suka padamu kan begitu jika kamu makan. Ya nanti Allah marah padamu. Nah seperti itu ya. Nah demikian. Jadi ya sembari juga kita menanamkan iman kepada perkara gaib. Yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu ya. Nah demikian. Apabila itu sering dia dengar ya. Ya, dia pun akan mengerti ya, bahwa Allah yang patut ditakuti, ya, bahwa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada manusia. Ya, nah demikian. Hingga dia takut ya kepada yang lainnya itu atas dasar takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus dibangun ya. Apa kita katakan keimanan seperti itu, keyakinan seperti itu harus dibangun pelan-pelan ya. Nah demikian ya, melalui ucapan-ucapan. Nah kalau kita terlalu sering mengucapkan ancaman-ancaman ya, ancaman kita, ada masanya nanti kita nggak mampu lagi mengancam ya. Nah atau kita juga berbalik ya, ya kita menghentikan ancaman itu, atau dia baca ancaman itu cuma ancaman pepesan kosong istilahnya ya. Nah apalagi terbukti ya dia tetap nggak mau makan, ayahnya pulang nggak jadi masalah gitu ya. Jadi dia pun berpikir ini ibu saya bohong ini ya, nanti ayah pulang nggak jadi masalah juga, malah sebaliknya mungkin ya. Nah ya si ayah nggak menyalahkan misalnya ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Baik ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab ya. Nah tapi ganti ya, misalnya makan nanti ayah bangga kepadamu ya, seperti itu ya, bukan ancaman-ancaman begitu ya. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Nanti ayah menyintaimu, nanti ayah menyayangimu, ya. Nanti ayah kasih hadiah gitu ya. Jadi jangan pendekatan negatif yang ya intimidatif ya, yang membuat mental anak itu jadi kacau juga ya. Boleh jadi dia jadi benci ayahnya itu gara-gara ibunya terus nakut-nakuti anaknya dengan ayahnya kan, seolah-olah ayahnya itu monster yang ditakuti begitu. Padahal sebenarnya tidak kan begitu. Wallahu alam bisawab. Ya mungkin kebanyakan orang tua dia mau instan aja, semuanya serba instan. Ya termasuk masalah memberikan HP kepada anak. Ya. Sebagian orang tua mengatakan, ini ketika ditanya kenapa diberi HP anaknya Pak, Bu? Ya itulah caranya untuk mendiamkannya. Supaya diam dia, supaya mau makan dikasih HP gitu ya. Nah demikian ya. Nah justru ya apa yang dia berikan itu lebih buruk ya. Ya, lebih buruk lagi kan begitu. Hingga anak itu akhirnya kecanduan HP gara-gara orang tuanya ya membiarkan ataupun memberikan itu sebagai jawaban atau solusi agar anak itu mau begini mau begitu. Ya agar anak itu tidak ganggu, kasih HP. Ya, nah itu kan bukan solusi sebenarnya. Itu menyelesaikan masalah dengan masalah gitu ya. Menyelesaikan masalah dengan membawa masalah yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, baik, syukur atas
jawaban dan nasihat juga ya, dan sarannya juga yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali Ustaz. Nih, sedang viral Ustaz. Bolehkah perkataan ini sering kita dengar itu rezeki anak soleh Ustaz? Apakah boleh nih perkataan seperti ini Ustaz? Ya, itu kata-kata yang apa ya? Rezeki ya. Apakah itu doa ataupun apa, kita juga apa itu klaim ya? Nah, itu ya satu ya, kata-kata yang belum jelas ya lebih bagus nggak usah diucapkan gitu ya. Nah, maksudnya apa kan? Rezeki anak soleh maksudnya apa? Ya, konteksnya bagaimana dulu begitu ya. Sehingga kita bisa mengerti kata-kata itu bagus atau tidak bagus gitu ya. Konteksnya apa, tujuannya apa, dan maksudnya apa begitu. Saya juga sering dengar kata-kata seperti itu. Ya, tapi kadang-kadang konteksnya itu ya apa namanya? Klaim ya. Klaim. Saya ini soleh, maka saya dapat rezeki gitu ya. Ya kalau seperti itu ya, Allah tuzakku anfusakum kan gitu ya. Jangan kamu mentazkiyah ya, mengklaim kesalehan diri sendiri begitu ya. Nah, demikian ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau itu doa ya kita katakan kepada orang ya rezeki anak soleh atau anak soleh ya dimudahkan rezekinya, itu kan doa ya. Nah, kalau maksudnya itu ya, maka ya doa itu kan boleh ya. Apalagi doa yang baik ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi lihat konteksnya juga apa itu kalimat itu diucapkan. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Karena saya dengar beberapa orang mengucapkan dalam konteks yang berbeda-beda. Ya, ada konteksnya doa ya. Ya, kalau doa kebaikan ya itu yang harusnya kita doakan ya kepada anak kita supaya dia jadi anak soleh, ya, rezekinya jadi baik karena kesolehan kan begitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam waktu yang lain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.